sehingga kita bisa, berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini dan bertemu dalam kegiatan rutinan kita, yaitu ada kelas user di pertemuan ketiga dan kali ini kita, membawakan tema yang menarik sekali, yaitu ilustrasi. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kepada Kak Dito dan juga, semua panitia yang telah terlibat dalam kegiatan kelas user ini, yang telah menyiapkan dan mengkoordinir semua kegiatan dengan baik. Kemudian aku juga mau berterima kasih kepada narasumber kita, Kak Ros, yang telah Sama-sama. berkenan untuk hadir pada pagi hari ini dan juga memberikan, pengalamannya dan juga belajar bareng nih pada hari ini nantinya. Dan tak lupa aku mau mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang udah hadir dalam kelas user pada pagi hari ini, yang pastinya, ini hari Minggu ya teman-teman, mungkin di sini teman-teman ada yang, mau tiduran, kemudian ada yang mau nugas ataupun jalan-jalan, tapi teman-teman masih, eee, berkenan untuk ikut dalam kelas user kita pada pagi hari ini, gitu. Nah, sebelum masuk, lebih jauh lagi nih, aku mau tanya dong kabar dari teman-teman semua? Gimana nih kabarnya? Udah 1 bulan kita ngelakuin, perkuliahan, gimana masih pada semangat? Oke, aku berharap semua dalam keadaan baik ya, walaupun banyak tugasnya mungkin iya, walaupun banyak kesibukannya, kegiatannya juga tambah banyak pastinya, tapi, semoga teman-teman di sini selalu menjaga kesehatannya, karena kita tahu sendiri kalau pandeminya juga belum selesai. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa ketemu di kegiatan-kegiatan USR yang lainnya. Nah, mungkin di sini aku udah ngobrol banyak, tapi mungkin aku belum kenalan ya, teman-teman. Jadi, kenalin dulu, aku Diba dan aku bakalan oh ya, di sini namaku masih Nadinda ya. Jadi sebenarnya nama aku Nadinda Sevinarsky Ardiba, biasa dipanggil Nadinda atau Diba, dan aku di sini bakal nemenin teman-teman dalam kegiatan, kelas USER pada hari ini. Nah, untuk, hari ini kita itu bakal belajar tentang ilustrasi nih teman-teman, dan ilustrasi pada hari ini kita lebih fokus kepada ilustrasi untuk buku anak. Jadi, pastinya kita juga bakal, belajar dengan narasumber yang keren banget nih, udah hadir bersama kita semua, Kak Ros, bisa, kita Oke. lihat nih, Kak Ros, eee, Oke. bisa on cam nih. Wah, Oke. oke. Halo semuanya. Saya aja nih yang Halo. pakai background-nya. Oke, nah, sapa dulu dong. Halo semuanya teman-teman. Mana Kabar nih di baik kolom ya? chat? Oke, nah, mohon izin nih Kak, sebelum kita mulai Mhm. juga, aku mau, membacakan beberapa susunan acara, kemudian tata tertib, Oke. dan lain sebagainya. Mhm. Nah, untuk, susunan acara pada hari ini nih, teman-teman, kita bakalan ada pembukaan, kemudian ada penyampaian materi kurang lebih 60 menit, kemudian kita ada sesi tanya jawab peserta, dan ditutup dengan acara penutup. Nah, untuk, kegiatan kita, kelas user kita pada hari ini, itu kita ada beberapa tata tertib nih teman-teman, tapi teman-teman tenang aja karena, tata tertib kita bakal, gampang banget lah buat teman-teman. Jadi mungkin untuk yang pertama teman-teman diharapkan untuk, berpartisipasi aktif, kemudian, teman-teman diharapkan untuk on cam nih, mana nih yang on cam? Masa cuman kita doang nih bertiga satu room? Udah malu-malu. Iya nih, apa teman-teman belum belum siap-siap nih, belum mandi kali ya? Oke, nah, teman-teman yang mungkin nggak ada kendala apapun, sinyalnya stabil, bisa banget buat on cam, biar kita saling kenal satu sama lain, biar tambah seru gitu ya kelas kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman diharapkan untuk, off mic. Nah, nanti untuk, kegiatan tanya jawab ataupun hal yang diperlukan, teman-teman bisa on mic. Nah, yang terakhir untuk sesi pertanyaan nanti, di sini kita ada 2 cara nih teman-teman. Jadi untuk yang pertama, kalau misalnya teman-teman nggak ada kendala apapun, bisa banget langsung raise hand, kemudian teman-teman bisa, kami persilahkan untuk on cam dan juga on mic. Dan kalau misalnya teman-teman ada kendala atau,
yang mengharuskan teman-teman nggak bisa on mic dan juga on cam, teman-teman bisa banget menuliskan di kolom komentar. Jadi teman-teman tenang aja, kalau misalnya terkendala bisa banget menulis di kolom komentar, nanti akan kita sampaikan kepada narasumber kita. Nah, mungkin di sini aku juga mau ngingetin nih buat teman-teman selalu pantengin di kolom chat-nya, karena kita juga bakalan memberikan link presensi. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan tentang presensinya, karena kita harus di presensi juga ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita langsung aja nih. Jadi hari ini kita bakalan belajar tentang ilustrasi. Nah, sebelumnya teman-teman di sini udah pada tahu nggak sih tentang ilustrasi itu gimana? Mungkin dari pengertian atau gambaran secara umumnya nih. Oke, ada yang jawab nggak sih di kolom komentar? Nggak ada nih. Ini semuanya anak seni rupa atau bukan ya Mbak Nadinda? Iya, Kak. Jadi kita dalam satu UKM gitu. Wah, boleh dong dijawab sama Kak Dito nih. Kayaknya udah siap banget dari tadi. Menurut aku ilustrasi itu apa ya, semacam realis, cuman kita bikin lebih apa ya, kayak lebih cartoonize gitu loh. Menurut aku sih kayak gitu ya. Iya, nah yang lain nih, yang lain boleh nih. Jadi benar banget nih kata Kak Dito, selain itu ilustrasi ini juga berfungsi untuk memvisualkan sesuatu nih. Jadi oke, benar nih, kata Nadia juga benar. Jadi ilustrasi itu menggambarkan sesuatu mungkin dari narasi, kemudian pesan, sehingga bisa diterima dan dikomunikasikan dengan baik untuk seseorang yang lain gitu ya. Nah, menariknya ini, di ilustrasi ini kita tuh banyak ditemui gitu dalam kegiatan kita sehari-hari, seperti mungkin di buku, kemudian di novel, atau bahkan di buku pelajaran nih, dulu pasti teman-teman juga sering menemuinya. Dan mungkin kita hari ini diberikan kesempatan yang luar biasa nih, kita bisa belajar langsung dengan ahlinya dan pastinya pengalamannya udah lama banget dan udah banyak banget. Nah, mungkin untuk teman-teman yang bertugas bisa tolong bantu di-share screen kan? Oke, sebelumnya gimana nih kabarnya dari Kak Ros? Alhamdulillah baik. Walaupun seminggu kemarin habis sakit waktu briefing sama Mas Dito juga masih belum fit banget. Tapi alhamdulillah udah enakan. Oke, kesibukannya apa nih Kak sekarang? Sekarang mengerjakan ilustrasi untuk buku cerita anak. Ada beberapa proyek sih dari penerbit major di Indonesia sama author tapi yang dia self publishing gitu di luar. Oke, keren banget nih pastinya dan kita bisa lihat sendiri nih teman-teman. Jadi sebelum itu aku mau ngenalin nih. Jadi ini adalah Kak Ros, narasumber kita pada pagi hari ini. Dan sekarang Kak Ros ini kita bisa lihat ya, banyak banget karyanya udah dihasilkan dan keren banget nih. Ada Mili Alhamdulillah. keliling kota dari Kemendikbud, kemudian ada daun-daun istimewa juga dari Kemendikbud 2021 dan ini kita bisa lihat sendiri dari 2018 sampai 2022 nih aktif banget ya Kak ya. Iya, kalau nggak aktif nanti tenggelam. Oke, nah untuk yang pengen tahu nih tentang karya-karyanya juga bisa dikepoin di Instagramnya karena aku juga udah ngepoin nih Kak. Jarang Keren-keren upload banget. sekarang karena kebanyakan project. Wah, oke, mungkin kita bisa langsung nih Kak untuk pemaparan materi karena kayaknya teman-teman juga udah nggak sabar banget. Aku juga udah excited banget nih buat belajar. Oke. Saya share screen. Udah bisa share screen belum, Mas? Sebentar ya. Oh, belum. Belum bisa share screen. Atau dari panitia yang share screen?
Sebentar Kak, saya izin jadikan co-host dulu ya Kak. Oke. Oke, ditunggu dulu ya Kak ya. Mungkin di sini Ya, teman-teman bisa menyiapkan nih, kalau mungkin teman-teman mau ambil alat gambarnya mungkin dari pensil atau pengen nanti nyatet-nyatet atau coba-coba gambar tips-tipsnya nih pasti mengesankan banget nih. amin. Oke, sambil nunggu dijadiin co-host, saya mulai dulu ya, Mbak Nadinda. Oh yes, ya silahkan Kak. Oke, makasih. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman di user yang sudah meminta saya untuk kembali ngisi acara di kelas user. Tapi untuk yang kali ini mungkin weekly ya, Mas Dito ya. Iya benar Kak. Untuk yang kali ini weekly, kalau yang tahun kemarin saya ngisi cuma sekali aja. Untuk kali ini saya akan membagikan materi tentang ilustrasi, tapi khusus di Children Picture Book karena memang spesialisasi saya di sana. Sebenarnya sih untuk ilustrasi itu bisa luas banget. Kalau teman-teman punya kemampuan menggambar, itu alhamdulillah banget karena dari gambar itu kita bisa menjangkau banyak area. Misalnya kayak satu ilustrasi aja kita mau fokus kemana nih? Kita bisa fokus ke children picture book seperti saya, atau mau fokus ke desain cover yang untuk ilustrasi itu, atau fokus ke produk, atau ke produk itu misalnya kayak ke ilustrasi hijab kayak begini nih, jilbab kain, atau untuk pakaian-pakaian bayi yang lucu-lucu itu juga bisa dari ilustrasi, atau untuk brand, misalnya untuk packaging kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya kemampuan menggambar itu benar-benar berkah karena bisa kemana-mana larinya, tinggal kita mau fokusnya kemana. Karena kalau kita nggak fokus, nanti akhirnya portfolio kita itu jadi apa ya, terlalu banyak yang ditampilkan, akhirnya nanti klien yang datang itu, orang ini bisa nggak sih ngerjain yang ini, kelihatannya bisa, tapi kok dia juga pegang yang ini. Kelihatannya memang multitasking ya, kalau kita bisa mengerjakan banyak project untuk banyak apa ya, kayak banyak genre, tapi lebih baik, pesan saya sih, karena ini pengalaman saya pribadi, kita fokus aja dulu ke satu area. Teman-teman lebih prefernya kemana, kayak mau ke desain kaos, atau ke desain fabric, ke kain, pattern, seamless pattern, atau ke ilustrasi buku anak. Karena nanti kalau semakin kita fokus, target yang kita tuju pun akan lebih apa ya, kayak mengerucut gitu loh. Jadi kalau kita mau ke sana ke sini kan kita akhirnya nggak fokus. Tapi kalau kita mau fokus, target klien kita itu akan mengerucut, jadi kita bisa dapat klien yang benar-benar kita mau kayak gitu. Oke, sekarang saya bisa share screen ya. Oke, saya udah bisa share screen. Saya coba share screen dulu. Udah kelihatan, teman-teman? Sudah Kak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Children Picture Book, dan untuk kelas kali ini sih mungkin saya belum live drawing karena saya akan menjelaskan tentang fundamentalnya aja dulu. Mungkin pertemuan berikutnya next saya bisa ajak teman-teman untuk live drawing. Nah, apa sih Children's Picture Book itu? Mungkin di sini teman-teman sudah ada yang memahami kira-kira apa Children's Picture Book? What is it? Mbak Nadinda, Mas Dito? Maaf. Mungkin ini ya kayak untuk kayak dari buku anak-anak kan pastinya
pasti ada visualnya, nggak mungkin masa Mm. anak-anak harus, membaca sebanyak itu, pastinya kan kita harus visualin biar, lebih mudah dan menarik gitu untuk anak-anak. Iya, bener bener banget Mbak Nadinda. Sebenarnya buku anak-anak itu banyak banget macamnya, tapi untuk di children's picture book karena ada kata picture berarti bukunya itu diperuntukkan untuk anak-anak di mana ilustrasinya lebih dominan daripada teksnya. Biasanya presentasinya itu 50%, 50%, 50% teks dan 50% ilustrasi. Atau bisa 100% ilustrasi tanpa teks. Tergantung bukunya itu nanti masuk ke kategori yang apa. Ini ada beberapa contoh cover yang Meliliu, Letters to the Stars, dan Daun-Daun Istimewa itu adalah karya saya, yang lainnya saya ambil dari internet. Tapi saya masukin di sini biar teman-teman tahu bahwa cover dari picture books nanti kita bahas khusus tentang cover di pertemuan yang lain, tapi di sini saya bahas sedikit bahwa untuk cover itu nggak harus yang rame banget yang kayak The Boy, The Bird and the Coffin Maker itu kan rame dia, tapi dia langsung eye catching karena warnanya itu yang rame di bagian bawah, terus teksnya, komposisi teksnya itu nggak terlalu banyak color. Atau yang When Sadness is at Your Door, itu simple banget. Favorit saya sih malah yang simple-simple seperti itu, cuman tergantung klien ya, permintaan itu kadang klien nggak mau yang terlalu simple, maunya yang rame atau yang gimana. Gitu. Ini contoh-contoh cover banyak sih di internet, bisa dilihat di IG banyak banget. Untuk genre umum picture book itu ada macam-macam. Di sini saya tulis 4, fable, fairy tale, folktale, dan issue book. Yang banyak saya kerjakan itu fairy tale. Kenapa? Kenapa saya banyak mengerjakan fairy tale? Karena portofolio saya memang banyakkan saya bikin fairy tale. Jadi misalnya nih, kalau teman-teman pengen nyemplung ke dunia ilustrasi children picture book, portofolionya itu kalian kalau ingin dapat project fable berarti portofolio kalian lebih banyak tentang gambar-gambar binatang. Kalau fairy tale karena saya portofolio saya banyak tentang peri, tentang jamur kayak gitu, peri, jamur, terus kurcaci. Akhirnya klien-klien yang datang itu kebanyakan memang meminta tentang cerita-cerita fairy tale karena mereka melihat portofolio saya lebih dominan ke sana. Jadi kalau teman-teman pengen nyemplung dan pengen dapat project yang sesuai dengan passion kalian, ya portofolionya disesuaikan dengan apa yang pengen kalian dapatkan, gitu kan. Misalnya karena saya nggak terlalu suka yang cerita robot kayak gitu, saya nggak pernah upload portofolio tentang robot-robot. Tapi pernah satu kali saya dapat project tentang robot. Akhirnya ya searching, mau nggak mau gitu kan, karena kliennya minta ceritanya tentang robot bukan tentang fairy tale kayak gitu. Apa harus kita bisa sebagai ilustrator buku anak, apa kita harus bisa menggambar semua hal? Ya memang harus bisa karena itu tuntutan pekerjaan. Tapi kalau ya seperti yang saya bilang tadi, kalau pengen dapatnya tentang fairy tale ya fairy tale itu portofolionya. Kalau fable teman-teman pasti sudah paham ya, genrenya itu tentang hewan-hewan, fairy tale itu tentang cerita-cerita
fantasi, kalau folktale itu lebih cenderung ke cerita-cerita rakyat. Dan issue book itu tentang, ini yang berat biasanya kalau saya dapat project tentang issue book itu, karena lebih ke emosional ya. Misalnya kayak kehilangan salah satu anggota keluarga, atau kehilangan hewan peliharaan, atau perpisahan orang tua, atau orang tua, salah satu dari orang tua sedang sakit yang berat, itu issue book itu yang paling susah sih menurut saya, karena saya harus mempresentasikan gambar di mana anak-anak harus paham bahwa ada emosi yang harus disampaikan, tapi nggak bikin mereka itu lebih sedih, sadness-nya malah lebih heavier gitu, enggak. Tapi gimana kita mempresentasikan gambar, ilustrasi, supaya matching dengan teksnya, tapi nggak bikin anak-anak itu makin merasa kecil hati, kayak gitu. Menurut saya yang paling susah issue book kalau saya dapat project-nya gitu. Saya lanjut ya. Atau terlalu cepat ini saya pemaparannya? Gimana teman-teman? Terlalu Kak, cepat? bisa dilanjutkan. Oke, nggak terlalu cepat ya. Kalau terlalu cepat, nanti tolong diingatkan ya Mbak Dinda. Oke, Kak. Nah, ini jenis-jenis picture book. Ada wordless picture book, ada activity book, dan ada picture story book. Kalau wordless picture book itu 100%, 100% itu tanpa teks. Jadi hanya gambar, full gambar, dan gambarnya itu bercerita. Sama seperti issue book, kalau ngerjakan wordless picture book itu ada kesulitan tersendiri karena gambar kita harus mampu bercerita dan menyampaikan pesannya itu ke pembaca tanpa ada satupun teks. Gimana caranya? Kalau kita dapat project wordless picture book, kita tetap dapat naskah, kita tetap dapat manuskripnya, dapat naskah, kita baca, terus kita bicara sama kliennya. Biasanya kalau nggak penerbit, ya autornya sendiri bahwa pesan yang ingin disampaikan itu apa, dan kita harus mempresentasikan gambarnya itu sesuai dengan naskah, tapi tanpa ada teks nanti di bukunya, dan gambarnya itu nanti sampai, pesannya ke pembaca itu sampai. Kalau yang activity book itu mudah ya, biasanya untuk anak-anak balita, biasanya belajar ABCD, belajar tentang shape, terus melatih kemampuan motorik mereka yang kayak denah-denah itu, motorik tangannya, terus kayak apa ya, warna ini di-matchingin dengan apa, benda apa, kayak gitu. Itu biasanya activity book seperti itu. Kalau yang picture story book seperti yang kita semua kenal, kita semua tahu, buku cerita yang bergambar, ada teksnya dan ada gambarnya. Ini yang paling populer, picture story book itu. Yang dua di atasnya itu juga populer, cuman banyak orang yang nggak menganggap itu adalah children picture book, padahal itu juga termasuk ke children picture book. Nah, ini contoh dari yang pertama tadi, yang wordless picture book. Ini ya. Bisa diperhatikan sama teman-teman, judulnya ini Brave Molly dari Brooke Bonington Hughes. Saya cuma menampilkan dua gambar dari bukunya itu. Ini tanpa teman-teman memahami, yang atas itu halaman pertama, yang bawah ini halaman berikutnya. Ini tanpa teman-teman membaca teks pun kita itu akan paham bahwa Brave Molly, si Molly ini, sebentar, saya lupa ngasih info.
tentang tokohnya, Molly-nya ini sebisa mungkin kita kalau tentang wordless picture book kita kasih warna yang mencolok. Dia pakai jaket merah kan. Di sampul covernya juga sudah ditunjukkan bahwa itu adalah Molly. Nanti di halaman berikutnya, jaket merahnya ini lebih dominan daripada warna-warna di sekitarnya dia. Itu kuncinya dari wordless picture book. Jadi pembaca tanpa teks sekalipun akan tahu bahwa tokoh utama kita adalah dia. Karena dia terlihat menonjol. Vokal poinnya ada di dia. Dari keseluruhan ilustrasi, vokal poinnya adalah si tokoh utama itu. Di gambar yang atas, itu kita lihat bahwa monster-monsternya mengerubungi dia dan dia marah. Di gambar yang bawah ini dia berontak. Nah, dari dua gambar ini teman-teman bisa lihat kan, walaupun tanpa teks, kita bisa tahu bahwa emosi apa yang dialami oleh Molly, dan siapa sih Molly itu? Molly itu tokoh utamanya, dan emosi apa yang dia alami itu itu terlihat di gambarnya, bagaimana dia mengekspresikan dirinya, dan setiap ada aksi pasti ada reaksi kan. Nah, aksinya Molly begitu, nanti aksi dari monster yang diperhatikan yang gambar yang atas itu, aksi dari monsternya begitu, reaksinya Molly bagaimana? Yang di gambar yang bawah itu reaksi dari Molly nanti akhirnya berakibat apa? Aksi dari Molly akan bereaksi apa terhadap para monsternya. Jadi untuk wordless picture book itu harus pinter-pinternya kita sebagai ilustrator untuk menginterpretasikan gambar supaya pembaca paham meski tanpa teks. Untuk berikutnya ini adalah activity book. Yang atas itu untuk melatih motorik anak-anak ya, yang denah-denah itu. Untuk yang bawah yang fish tank itu juga melatih motorik anak-anak, juga untuk pengetahuan mereka. Lebih seperti ini kalau activity book. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya adalah jenis-jenis ilustrasi. Jenis-jenis ilustrasi ada spot, vignette, panels, half page, single page, dan spread page. Seperti apa sih contoh-contohnya? Saya beritahu di slide berikutnya. Nah, ini adalah vignette. Yang pertama tadi spot ya? Oh iya, maaf, saya keliru. Tapi nggak apa-apa. Yang ini adalah vignette. Vignette itu ilustrasi tanpa background, tapi kita menunjukkan karakter dari bukunya, tokoh utama dari buku tersebut. Terus ilustrasinya itu bergerak. Maksudnya bergerak itu ilustrasinya dari gerakan-gerakan yang ditampilkan itu mengajak pembaca itu kayak move forward gitu loh, kayak bergerak, mengikuti ceritanya, dan ada teks. Ini yang vignette. Lebih simpel tapi banyak, kayak gitu. Kalau yang berikutnya adalah spot. Bedanya sama vignette apa? Ya sama sih, menampilkan tentang tokoh-tokohnya. Cuman kalau yang vignette itu cuman simple ya, kayak begini ya. Tapi kalau yang spot itu ada background-nya, simple background. Jadi kayak yang gambar hitam putih itu ada gambar pintu, ada gambar tangga. Kalau yang gambar yang berwarna ini, gimana anak-anak itu bermain di kubangan air. Nah, ini yang spot. Biasanya satu page itu ada 2 atau 3 spot, tergantung besar kecilnya ilustrasi. Yang ini adalah panel, lebih mirip kayak komik. Bisa diperhatikan, ini per panelnya, ini yang brief Molly tadi ya. Per panel itu
ceritanya bergerak meski tanpa teks, kita tahu gimana ceritanya ini bergerak. Ini lebih ke panel kayak komik gitu, tapi bisakah buku cerita anak diisi seperti ini? Bisa. Nah, ini yang single page. Yang sebelah kiri, yang gambar 2 anak perempuan itu full single page. Jadi 1 halaman full ilustrasi. Teksnya di mana? Ya kita ngisi teksnya di area yang nggak terlalu banyak ilustrasinya. Biasanya di bawahnya itu kan kita bisa isi teks. Bisa diperhatikan nanti kalau teman-teman bikin ilustrasi untuk buku anak, perhatikan di mana kita harus meletakkan teks. Itu kunci utamanya biar nanti teksnya itu nggak nabrak ke ilustrasi. Kalau yang sisi sebelahnya, yang gambar mercusuar ini half single page. Jadi 1 halaman tapi dia nggak full, cuman sedikit, cuman separuhnya. Nah, ini contoh ilustrasi saya dari buku Letters to the Stars. Ini spread page itu lebih ke 2 halaman dijadikan 1 ilustrasi. Jadi nyambung halaman yang sisi kiri dan sisi kanan itu nyambung. Itu namanya spread. Tapi perlu diperhatikan nanti kalau teman-teman bikin halaman spread, itu bagian tengahnya, kalau bukunya dilipat, nah bagian tengahnya itu namanya gutter. Bagian tengah itu adalah gutter. Gutter itu adalah area dari spine booknya, area punggung bukunya itu nanti. Jadi perlu diperhatikan kalau nanti teman-teman bikin spread page buat ilustrasi buku anak, jangan meletakkan objek penting di bagian tengah. Karena nanti kalau dia dijadikan buku, dia kan kelipat dan ilustrasinya nggak akan terlihat jelas. Kalau pengen gambar wajah full, gimana Kak? Ya mending wajahnya full di sebelah kiri, nanti bodinya dapat di sebelah kanan. Nanti teksnya di atas yang sebelah kanannya gitu. Atau teksnya tergantung nanti peletakannya gimana. Untuk yang ini sih udah sih, tapi nanti saya bisa tambahkan tentang, sebentar. Oke. Sejauh ini, apa ada teman-teman yang ingin bertanya? Bagaimana teman-teman? Oke, belum ada. Saya buka kolom chat dulu ya, saya nggak bisa lihat itu tadi chatnya. Oke. Oke, untuk hari ini kita lebih ke fundamental. Nah, ini sebenarnya materinya bisa saya tambahkan besok, tapi bisa saya padatkan di hari ini. Nanti teman-teman bisa mencatat tentang macam-macam angle untuk pengambilan gambarnya. Jadi hari ini tadi yang sudah saya paparkan adalah tentang jenis-jenis buku ilustrasi, buku picture book untuk anak, jenis-jenisnya, genrenya, dan macamnya, tentang wordless, activity, dan issue picture storybook. Terus jenis-jenis ilustrasinya, ada vignette, spot, dan lain-lain. Sekarang bisa saya tambahkan tentang ilustrasi, bagaimana kita ngambil gambarnya itu. Gambarnya bisa dari bird eye,
Jadi poin-poinnya itu kita ambil kameranya dari atas. Kalau yang dari bawah itu biasanya disebut sebagai worm eye. Worm eye itu matanya ulat dari bawah. Atau nanti slide-nya bisa saya tambahkan di minggu besok ya, pertemuan berikutnya, biar bisa lebih jelas. Gimana, Mbak Nadinda? Gimana nih, Kak? Materinya sampai itu dulu sih, karena saya harus kalau masih yang langkah-langkah itu saya rencanakan untuk yang minggu depan. Yang minggu depan itu kita di hari Sabtu ya, Mas Dito, nggak di hari Minggu. Itu adalah langkah-langkah untuk membuat ilustrasi untuk buku anak, dari awal kita membaca naskah, menerjemahkan, terus apa aja yang harus kita bikin. Tuh. Untuk hari ini sih kita lebih ke fundamentalnya, ke pengetahuan dasarnya itu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan sharing pengalaman nih, Kak. Atau mungkin Boleh. dari teman-teman juga ada yang mau sharing, ada mau yang ditanyakan, mungkin bisa banget. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih penasaran nih tentang ilustrasi. Silakan, apa yang yang bisa ditanyakan? Oke, gimana nih dari teman-teman bisa banget langsung. Oke, ini udah ada nih, Kak, dari Nadia. Pertama mulainya itu gimana, Kak? Mungkin dari pengalaman pertamanya kenapa bisa pilih gitu ya, Nadia ya? Jadi kenapa dulu Kak Ros ini tuh bisa pilih untuk fokus di ilustrasi tentunya di children book gitu. Oke. Saya mulainya itu sekitar tahun 2017. Itu pertamanya iseng karena waktu itu saya menulis novel. Nah, menulis novel ini selama 6 bulan itu saya research ya untuk bahan-bahan penulisan. Akhirnya selama 6 bulan itu intens riset nulis, akhirnya jenuh. Setelah jenuh saya coba-coba main watercolor. Nah, dari situ kok enak, keterusan akhirnya lanjut ikut kelas-kelas, ambil kelas untuk ilustrasi, akhirnya ya sudah berkelanjutan sampai sekarang. Intinya adalah konsistensi. Kita pengennya di mana gitu. Konsisten, agak keras kepala juga. Teman-teman bisa loh, kalau mulai dari sekarang, apalagi sudah ada basic bisa gambar, itu bisa open commission kayak gitu. Mulai aja coba-coba upload gambar di IG, nanti open commission untuk teman sendiri, untuk keluarga, awal-awalnya kayak gitu. Nanti kalau sudah tahu jalannya, itu akan terarah sendiri kok. Begitu. Mulainya begitu. Mulainya nggak sengaja, tapi alhamdulillah jadi suka. Oke, berarti kayak awalnya tuh coba-coba gitu ya, Kak ya, untuk menghilangkan jenuhnya tadi. Pertamanya pakai watercolor, terus lama-lama semakin kesini kalau kita pakai manual itu bisa sih, tapi akan lebih makan banyak waktu karena kalau ada revisi kita mulai dari awal lagi kalau watercolor kan akhirnya. Akhirnya karena selain effortnya juga double-double, kliennya juga nggak sabaran, aduh aku harus cepat selesai, akhirnya beralih ke digital kayak gitu. Tapi apa sekarang masih laku ya Kak kalau ilustrasi tentang ilustrasinya itu pakai manual? Masih laku. Ada pasarnya sendiri dan sebenarnya kebanyakan klien, terutama klien dari luar negeri, mereka itu lebih suka yang manual, yang watercolor, yang pakai goresan pensil langsung gitu, daripada yang digital. Tapi karena tuntutan deadline harus cepat, harus bisa segera selesai, akhirnya ya pakai
yang digital. Tapi sekarang meski digital pun kita bersyukur banget ya, karena teknologi meski digital kita masih bisa loh pakai yang watercolor itu. Watercolor efek tapi pakai digital. Oh Nah, iya, itu masih benar-benar. bisa. Tuh. Karena Nah, teknologi. nambahin nih Kak, dulu Mm-mm. berarti mulai di digitalnya tuh setelah masuk ke situ atau emang dari dulu udah belajar digitalnya gitu? Setelah masuk. Jadi Oh, setelah masuk keren baru banget belajar berarti nih. digital. Iya. Setelah masuk baru belajar digitalnya. Karena memang saya basicnya dari manual, tapi memang yang saya tekankan ke teman-teman dari awal adalah lebih baik kita mulai dari manual dulu, kita tahu fundamentalnya, kuat di situ, nanti kalau pindah ke digital akan gampang. Cuman tinggal penyesuaian aja, cuman tinggal tahu apa itunya, fungsi-fungsi fitur-fiturnya itu apa aja. Udah, kalau digital gampang. Yang penting kita pegang fundamentalnya dulu. Saya yakin teman-teman udah pegang semua ini karena anak-anak seni rupa. Saya malah nggak ada basic di seni rupa gitu. Berarti dulunya nih Kakak masuknya di apa nih Kak? Sebelum, Kuliahnya, iya. saya informatika, Wah, wah, tapi anak nyemplungnya ke teknik nih. ilustrasi. Nah, ternyata anak teknik nih. Di sini mana nih yang anak informatika nih? Ada Iya, anak nggak? teknik. Anak teknik. Dulu kuliahnya ya bikin program bahasa untuk komputer, tapi akhirnya nyemplungnya di sini karena dari pengalaman kerja di IT departemen, terus jadi programmer itu pressure-nya, tekanan kerjanya itu saya yang nggak mampu gitu. Akhirnya resign, saya ngajar, terus jadi ilustrator. Dan lebih nyaman di sini gitu. Akhirnya hasil kuliahnya ya sudahlah. Oke, tapi apapun pasti ada manfaatnya lah ya Kak ya. Iya, ada manfaatnya lah. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Mm-mm. Kurotu Aini. Gimana nih? Mm-mm. Kok teman-teman pada nanya di chat semua sih nggak ada yang on cam? Iya, pada malu-malu. Oke, untuk Tristanti setelah ini ya. Jadi kita ke pertanyaannya Kuroto Aini dulu. Dia nanya nih Kak, jadi Kuroto Aini ini pengen tahu gimana pekerjaan sebagai ilustrator buku anak gitu. Gimana prospeknya dan juga suka dukanya gitu. Mungkin bisa dijawab Kak. Untuk prospek pekerjaan sebagai ilustrator buku anak itu panjang ya, karena apalagi kalau kita, bentar maaf, ada suara bising ya. Ada suara bising di luar, maafan. Nah, untuk prospek buku anak itu insya Allah akan bagus karena saya lihat semakin ke sini penerbit-penerbit di Indonesia itu lebih apa ya, sekarang untuk ke buku-buku anak itu mereka concern gitu loh. Kalau sebelumnya sih mereka cuman ya menerbitkan buku, terus penulisnya ada, terus diterbitkan. Tapi sekarang semakin kesini, semakin saya lihat bahwa cerita-ceritanya itu beragam. Kalau dulu kan kebanyakan buku-buku cerita anak Indonesia itu lebih ke anak yang baik-baik, dari keluarga baik-baik, ceritanya juga cerita baik-baik gitu. Tapi sekarang lebih beragam dan lebih berani. Karena kalau teman-teman tahu ada Shaun Tan, itu ilustrator dan penulis buku cerita anak dari luar, itu buku-bukunya lebih dark, lebih ke gimana ya, nggak cocok lah buat anak-anak gitu loh, itu buat orang dewasa gitu. Tapi sekarang di Indonesia sudah mulai gitu, isu-isu buku itu sudah banyak cerita tentang emosi, cerita tentang bagaimana anak-anak harus mengalami dan bergulat dengan perasaan mereka saat orang tuanya sakit atau orang tuanya berpisah. Itu sudah mulai ada buku-buku seperti itu. Dulu nggak ada sama sekali. Cerita yang buku cerita anak-anak yang dulu itu lebih cenderung ke anak, ya itu tadi, anak baik-baik dari keluarga baik-baik, ceritanya juga baik-baik, jadi monoton bahwa nggak beragam gitu loh. Kan sebetulnya
dinamika anak-anak itu macam-macam. Akhirnya banyak sekarang penerbit yang berani untuk menerbitkan cerita-cerita yang lebih beragam, dan ini saya lihat prospeknya bagus. Kalau teman-teman mau mulai dari sekarang, bisa banget. Tapi kan saya masih kuliah, Kak. Saya belum bisa kerja. Ikut aja ke tentang commission. Kalau teman-teman pengen mulai, itu bisa ikut open commission pertama. Atau yang kedua, kalian bisa gabung ke komunitas ilustrator. Itu nanti di situ banyak banget ilustrator yang lempar project. Biasanya kalau sudah overload tapi klien itu tetap ngotot pengen kerja sama dia, biasanya banyak ilustrator yang akan lempar project. Bisa nih, misalnya saya lempar ke Mbak Nadina nanti yang pegang sketsa ya, atau nanti Mbak Nadina yang blocking warna aja. Nah, nanti finishingnya tetap saya kayak gitu. Jadi kayak mini studio, tapi tetap kerjanya itu kayak tim. Nah, itu teman-teman bisa ikut gabung di grup ilustrator kayak seperti itu, atau gabung ke grup penulis buku anak. Ada di Facebook, nanti bisa saya share. Di situ setiap hari Sabtu itu teman-teman bisa upload karya. Nah, kalau upload karya ada penulis yang suka, penulis buku anak yang suka, nanti kalian bisa dihubungi. Mbak atau Kak, Mas, saya ada proyek begini, gitu. Itu bisa. Mulainya dari situ. Atau kalau kalian cukup berani, teman-teman bisa memulainya dengan ikut masuk ke Fiverr atau ikut Shutterstock atau ke PNG3 kayak gitu. Walaupun masih kuliah bisa ya mulai, bisa banget malah. Karena saya yang udah berumur itu mulainya telat, tapi saya bisa ngejar, apalagi kalian gitu loh. Yang penting adalah konsisten. Untuk prospeknya bagus banget. Tinggal kalian mau fokus kemana. Untuk yang pertanyaan kedua tadi apa Mbak, selain prospeknya? Untuk suka dan juga dukanya, Kak. Oh, untuk suka dan dukanya. Iya. Untuk dukanya dulu ya. Untuk dukanya itu deadline mepet. Kalau deadline mepet dan kalian sudah berani menerima project dengan deadline yang mepet, terus banyak gambar yang harus diselesaikan, ya mau nggak tidur sehari cuma 4-5 jam kayak gitu. Ada konsekuensinya, itu dukanya. Yang kedua dukanya adalah kalau kalian dapat klien yang cerewet. Klien yang cerewet itu nggak hanya penulis, tapi juga art director dari sebuah penerbit, atau juga dari saya pernah dapat dari pegawai yang langsung dimintain tolong sama bosnya untuk bikin ilustrasi untuk kalender. Nah, yang cerewet ini bosnya, tapi pegawainya ini yang nyampaikan ke saya. Saya pengennya itu, udahlah saya ngomong langsung sama bosnya, jadi saya tahu apa maunya, tapi nggak bisa, jadi harus lewat perantara. Nah, itu yang bikin duka kan, jadi ada kendala, ada jembatannya gitu. Seperti itu. Kalau sukanya, banyak banget. Lebih banyak sukanya daripada dukanya. Sukanya itu kita dapat pemasukan, apalagi kalau di luar pemasukannya malah dolar, kadang euro gitu kan. Terus sukanya lagi kita punya karya, kita bisa kerja di rumah di mana aja, tapi kita tetap punya karya. Karena kalau kita punya karya itu artinya kita move forward kan, kita nggak stuck di satu tempat, kita terus bergerak. Nah, dari terus bergeraknya kita itu pasti akan ada sesuatu yang nanti dihasilkan gitu. Terus suka yang berikutnya adalah ketemu banyak orang, bisa kenal banyak orang. Seperti saya sebelumnya nggak kenal teman-teman di sini, akhirnya kita tatap muka, kita bisa sharing pengalaman. Selain ketemu banyak orang itu akhirnya network.
Nah, kita dapat network. Kalau sudah dapat network, kita tahu jalan kita itu kemana, itu kita ngerti gitu. Jangankan di dunia kerja, di dunia perkuliahan pun kalau kita tahu networknya kan akan memudahkan kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kita kan. Nah, kayak gitu. Seperti itu, banyak banget. Itu suka dan dukanya. Ada pertanyaan lagi? Oke, jadi benar banget nih kata Karis tadi. Mungkin ini adalah salah satu peluang nih untuk kita teman-teman yang masih kuliah, mungkin untuk ngerjain ilustrasi di rumah sambil kelar nugas gitu ya. Mungkin bisa ya Kak untuk tambahan jajan gitu. Iya. Walaupun di sini dukanya ada deadline nih. Mungkin teman-teman udah terlatih nggak sih kerjain deadline kuliah? Nah, itu kan udah terlatih deadline kuliah. Oke, nah mungkin Iya. habis ini teman-teman udah pada ada bayangan nih, mulai mau melangkah nih Kak mungkin teman-teman. Iya, harus mulai dari sekarang sih. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Terus ada lagi sekarang kan yang lagi booming NFT. Nah, NFT itu bisa banget dicoba sama teman-teman. Cuman ya memang kendalanya setiap kita mau upload karya di sana, ada istilah minting dan listing. Nah, itu yang butuh biaya gitu. Tapi bisa sih nanti kalau teman-teman main NFT pun bisa milih yang kurensinya terjangkau sama teman-teman gitu. Paling nggak kita coba lah mana yang cocok buat kita dulu kayak gitu. Loh Kak, kalau ilustrasi buku anak bisa ya di NFT art? Bisa banget. Bisa banget. Oke, jadi kita harus berani melangkah gitu ya Kak. Iya, harus berani melangkah. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan dari Tristanti Atinta nih, udah dari tadi raise hand. Boleh silakan Tristanti Atinta bisa on cam dan juga on mic-nya. Halo, permisi, saya izin bertanya. Jadi sebenarnya sempat dimention tadi pertanyaannya udah terjawab sebagian. Jadi gimana sih caranya Kak Rostu mempromosikan karya atau bisa untuk mencari pasarnya begitu? Atau bisa sampai ke luar negeri juga karyanya. Jadi kan sebenarnya saya juga kemarin ngerjain beberapa children book kan, tapi mungkin karena kuliah ya, jadi cuma dari kenalan, lalu kenalannya kenalan dan kenalannya lagi. Jadi belum tahu caranya masarin gimana tuh. Sebenarnya tuh kemarin awalnya tuh cuma ada satu yang dikenal terus ngikut gitu proyeknya, dan aku pengen cari pasar yang aku banget gitu loh stylenya Kak. Gitu. Oke, makasih Mbak Tristanti untuk pertanyaannya. Sebelum saya jawab pertanyaan gimana memasarkannya, tadi Mbak Tristanti kan membahas tentang style. Nah, ini penting banget buat teman-teman untuk punya style sendiri. Nggak harus sama, karena kita punya style sendiri dan itu penting. Style kita kayak gimana sih Mbak? Kayak gimana sih Kak? Boleh nggak sih berubah-ubah? Ya, namanya manusia kan kita berproses ya. Style itu pasti akan berubah. Kayak saya sendiri, style saya yang waktu awal sekali saya mulai dan saya yang sekarang itu bergeser. Tapi masih ada ciri khas saya di situ. Kalau teman-teman lihat pun, kalau di IG kalian scroll ke bawah terus naik lagi ke atas kan pasti ada perubahan kan. Nah, karena kita manusia itu kita berproses, kita move forward, kita nggak akan mungkin terus di satu titik. Nah, gimana cara menemukan style? Ya exercise, terus berlatih. Misalnya di IG itu kan banyak banget ya ilustrator buku anak. Kalian pilih aja maksimal 10 ilustrator yang kalian suka stylenya. Pilih 10 aja maksimal. Nah, nanti si ilustrator pertama kalian ambil dari gimana dia menggambar matanya gitu, atau gambar face karakternya itu. Nanti ilustrator yang kedua kalian ambil bagaimana dia memakai warna.
apa dia warnanya dominan ke warna-warna, kan ada ilustrator yang dominan ke warna-warna autumn, warna-warna orange, terakota gitu. Ada yang ilustrator yang dominan ke warna-warna vibrant, yang cerah banget, yang ngejreng-gonjreng kayak gitu. Kalau nggak gonjreng dia nggak suka. Nah, itu ilustrator yang kedua, kalian ambil dari warnanya. Ilustrator yang ketiga, kalian ambil bagaimana dia gambar gedung-gedung, rumah, kayak gitu. Yang keempat, kalian ambil tentang tanaman, background tanaman gimana. Dari ke 1 sampai 10 gitu ya. Misalnya kalian ambil 10, maksimal aja 10, jangan banyak-banyak nanti terlalu rame. Dari 10 itu kalian gabungkan, terus kalian lihat cocok nggak itu, sesuai nggak dengan style kalian. Jadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya. Itu berproses, nggak pas kita mengamati dari 10 terus kita dapat sudah gitu, terus pasti nanti suatu saat kalian akan, aku pengen pakai warna lebih ke ungu deh daripada ke warna orange kayak gitu. Kita nanti akan lebih berproses kayak gitu. Itu untuk style, gimana cara dapetin style, yaitu tadi exercise sama ATM, amati, tiru, modifikasi dari ilustrator lain. Jadi kalau kalian punya ilustrator yang kalian suka, jangan plek-ketiplek semuanya sama kayak dia. Jadi kalau plek-ketiplek kita nggak punya style, kita nanti nggak akan dikenal sebagai Mbak Tristanti. Mungkin, oh ini kok kayak gambarnya si ini ya, bukan kayak gambarnya Tristanti ya, kayak gitu. Nah, jadi lebih kita harus punya gaya kita sendiri dengan cara exercise dan ATM itu tadi. Nah, untuk cara memasarkan, dulu awalnya saya kenal sahabat saya sendiri itu adalah penulis buku anak, tinggalnya di Jogja. Nah, dari situ si teman saya ini minta saya untuk mengilustrasi buku cerita anaknya. Dari situ dimulai, terus saya juga aktif di grup penulis buku anak. Saya rajin upload karya di situ, di FB. Terus saya juga upload karya di Instagram. Dari situ aja konsisten terus. Upload, walaupun pertama mungkin nggak ada hasilnya, tapi kalau kita rajin upload, kita konsisten. Kuncinya di situ adalah konsisten. Kalau teman-teman konsisten, itu nanti jalannya itu kebuka sendiri kok. Kayak klien saya dapat klien dari luar tuh gimana sih Mbak? Dan itu saya dapat klien dari luar pertama kali dari IG. Maaf, ada yang lewat. Dapat klien pertama di luar negeri itu dari Instagram. Jadi ada yang DM dari luar, dia pengen bikin buku cerita anak, ya sudah ngobrol di situ. Nah, kalau yang dari lokal, dari Indonesia, itu lebih ke teman, sama seperti Mbak Tristanti tadi. Pertamanya dari teman, dan itu awal yang bagus loh Mbak. Sudah dapat, misalnya kita udah dapat network nih dari satu teman. Nanti kalau kita mengerjakan dengan sepenuh hati, hasilnya bagus, getok tular, kalau kata orang Jawa itu getok tular. Nanti dari temennya satu bilang ke Mbak ini aja, nanti bilang ke Mbak Happy aja, nanti akhirnya terus nyambung. Nah, dari situ akhirnya kayak pesan berantai kan. Nah, dari situ akan terus berkelanjutan. Yang penting adalah kita bukan jaga image ya, jaga kepribadian kita tuh, maksudnya gini. Misalnya kalau kita sudah berani ambil project dengan deadline yang mepet, atau dengan deadline yang nggak mepet sekalipun, dengan deadline tertentu misalnya sebulan, 2 bulan, kita harus kerjakan dengan profesional, nggak peduli kita ada masalah di rumah, lagi patah hati, lagi habis putus, atau gimana, banyak tugas, atau sakit, atau gimana, sebisa mungkin selesaikan deadline-nya itu on time. Walaupun nanti ada beberapa yang hasilnya nggak maksimal, tapi sebisa mungkin itu on time. Nanti akan ada masa revisi kan setelah deadline itu.
Nah, kalau kita mengerjakan deadline dengan on time, itu sudah jadi poin plus buat kita. Checklist lah dari klien bahwa, oh si ini dia komitmen sama pekerjaannya. Atau kalau kita nggak bisa menyelesaikannya on time, kita harus komunikatif sama klien. Jangan kalau di WA klien, di telepon klien, kita avoid, kita melarikan diri, udah nggak dijawab teleponnya, nggak dijawab emailnya, nggak dijawab WA-nya, jangan sampai kayak gitu. Karena itu nanti akan pengaruh ke pekerjaan berikutnya. Nggak mau pakai Mbak ini lagi, soalnya susah dihubungi, susah, ngapa nanti saya mau butuh apa-apa, repot, nggak bisa hubungi. Nah, jadi komunikatif. Kalau kita misalnya nggak bisa menyelesaikan on time, kita komunikatif, Mbak, Mas, ini saya ada kendala begini-begini, dijelaskan. Kalau saya minta tambahan waktu boleh atau enggak, kayak gitu. Jadi klien tahu kondisi kita, gitu loh. Misalnya sakit gitu ya. Jadi klien tahu kalau progresnya itu slow banget karena kita sakit, kayak gitu. Jangan karena nggak selesai terus kita, aduh, gimana nih, wis dihindari aja lah. Jangan sampai kayak gitu. Itu pesan saya itulah, pokoknya jangan sampai dihindari dan terus komunikatif sama klien itu. Ada pertanyaan lagi Mbak Tristanti? Mungkin satu lagi, ini tentang tentang pembayaran gitu ya. Apakah lebih baik tuh jadi ilustrator yang lepas atau freelance, jadi dibayar langsung ketika udah selesai, atau kita bakal ngikut sama satu penerbit, jadi nanti bayarannya bentuknya royalti? Oh iya. Kalau seperti saya kan freelance karena saya nggak bisa kerja stay di satu perusahaan gitu ya. Maksudnya pergi ke kantor gitu karena di rumah saya ada orang tua yang harus saya taking care karena orang tua saya juga sakit. Jadi saya lebih memilih ke freelance karena saya bisa kerja di rumah. Nah, di freelance ini bedanya freelance sama ilustrator yang on home di perusahaan itu atau di penerbit itu, bedanya kalau freelance pendapatannya nggak menentu, tapi kalau yang kita kerja tetap, kita dapat pendapatan tiap bulannya itu kita tahu berapa, kayak gitu. Nah, kalau yang freelance, misalnya teman-teman udah mau mulai sekarang gitu ya, otomatis kan freelance karena disambi dengan kuliah. Nah, kalau freelance itu juga kerja sama dengan penerbit pun kita bisa freelance, juga bisa kita pilih mau jual putus atau royalti. Nah, kalau royalti kita lihat dulu, teman-teman lihat dulu penulisnya ini dia penulis yang terkenal atau baru mulai. Kalau penulisnya terkenal seperti Mbak Wati Ideo, itu yang sekali launch bisa sampai 10.000 eksemplar, itu nggak apa-apa bagi royalti ya. Tapi kalau misalnya penulisnya masih baru atau punya beberapa buku aja, lebih baik jual putus. Kalau jual putus itu teman-teman lebih dapat fee-nya nanti lebih cepat. Jadi misalnya nih, satu buku selesai selama 1 bulan atau 3 bulan, selesai pengerjaan, teman-teman dapat fee-nya langsung. Tergantung kesepakatannya. Terus kalau yang royalti, itu kan teman-teman harus nunggu dulu, bukunya harus terbit dulu, nanti setiap satu buku dapat royalti 10% dibagi 2. Penulisnya 5%, ilustratornya 5%. Dan itu nanti royaltinya dapat biasanya 3 bulan atau 6 bulan setelah bukunya launch. Jadi kan lama banget kan prosesnya. Jadi kalau penulisnya nggak terlalu terkenal, mending teman-teman milih jual putus aja. Terus gimana Kak kalau ada yang DM di Instagram atau email yang pengen kerjasama? Misalnya kalau dari saya orang luar gitu ya. Kita harus kesepakatan dulu. Kalau kita udah mulai kerja sketsa gitu ya, mereka harus bayar 30% dulu. Pembayarannya via apa? Kalau yang saya pakai sih via PayPal kalau yang dari luar ya.
bisa lewat PayPal itu. Nah, kalau kita sudah mengerjakan sketsa, itu kita minta 30% pembayaran. Kalau sketsa storyboard itu ya. Terus nanti kalau sudah jalan setengah, kita minta lagi 30%. Begitu semua ilustrasi selesai, kita minta pelunasan. Nah, saat kita mengirim ilustrasi ke klien, ini perlu dicatat dan perlu diingat. Saat kita memberikan ilustrasi ke klien dan pembayarannya belum lunas, harus pakai watermark, ya. Jadi klien dapat ilustrasi dari kita, tapi mereka nggak akan bisa pakai ilustrasi itu karena ada watermark kita. Nah, begitu ilustrasi semua selesai, pembayaran lunas, kita kirim semua tanpa watermark. Kayak gitu. Jadi untuk untuk safety-nya kita lah, bukan berarti kita nggak percaya sama orang, tapi kan nggak semua orang kepribadiannya dan pemikirannya sama seperti kita, benar-benar untuk kerja, tapi kan ya untuk safety lah. Untuk pengerjaan, kalau sketsa nggak apa-apa lah, nggak pakai watermark. Tapi kalau yang udah coloring dan kita pengen nunjukin ke klien, harus pakai watermark. Nah, nanti dari situ kan kliennya akan, oh ini masih kurang gonjreng nih warnanya kayak gini. Oh yang bagian tumbuhannya bisa nggak sih dikasih tekstur begini-begini. Nah, kayak gitu. Baru nanti kita masuk ke revisi. Kalau semua sudah selesai, all done, kita minta pelunasan, baru kita kirim semua gambarnya itu tanpa watermark. Jadi klien bisa pakai gitu. Untuk safety-nya aja. Seperti itu. Dari yang pengalaman saya sih kayak gitu. Ada lagi, Mbak? Sudah cukup, Kak. Tadi cukup menggambarkan. Terima kasih. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi bisa membuka insight kayak gitu. Sering-sering gabung ke komunitas. Kalau saya sarankan gabung ke komunitas, nanti bisa, kan ada grup WA-nya ya. Ya nanti bisa saya share ke grup komunitas penulis buku anak. Tapi biasanya di-approve dulu sama adminnya. Mereka approve atau enggak teman-teman untuk gabung kayak gitu. Seperti itu. Ini masih panjang loh. Nggak ada pertanyaan. Oke, yang lain nih bisa langsung bertanya, mumpung bisa ketemu langsung gitu ya, Kak ya. Oke, dari pertanyaan terakhir kita juga udah ada gambaran tentang cara nyari style, kemudian cara kita komitmen untuk memasarkan dari gambar kita, karya kita gitu ya. Terus kita juga udah dikasih pengalaman tentang gimana sih caranya kita sama orang luar juga gimana gitu kan. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang mau ditanyain lagi, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan baru, bisa banget langsung ditanyakan, mumpung kita bisa ketemu langsung nih. Harus nunggu seminggu lagi nih buat ketemu kelas ilustrasi. Ya, untuk yang kelas minggu depan akan saya beri materi tentang langkah-langkah membuat ilustrasi untuk buku cerita anak. Nanti juga bisa live drawing juga. Itu yang hari ini sih kita memang lebih ke fundamental ya, sama sharing-sharing pengetahuan. Iya nih guys, mumpung bisa sharing dulu biar minggu depan kita lebih siap gitu buat praktisnya gitu. Mungkin dari teman-teman nih bisa langsung ditanyakan di kolom chat juga bisa, langsung raise hand juga bisa. Oke, mungkin sambil nunggu nih Kak, aku mau tanya deh. Oke. Boleh ya? Boleh banget. Jadi gimana sih Kak, kan kalau ilustrasi itu kan pasti ada kayak tujuannya gitu ya untuk menggambarkan sesuatu biar lebih bisa dikomunikasikan gitu, apalagi untuk anak-anak pastinya kan harus kita bisa bikin sesuatu yang menarik gitu. Itu cara cari, maksudnya dari kakak ini
kebiasaannya cari idenya tuh kayak gimana gitu. Mungkin melakukan ritual apa dulu nih biar bisa Ritual muncul keliling meja ide 7 gitu. kali. Gimana nih Kak? Biasanya kalau inspirasi itu bisa didapat dari mana aja, tapi semakin banyak kita membaca buku, semakin banyak referensi yang kita dapatkan. Jadi saya banyak baca buku cerita anak, Kak. Ya awalnya saya nggak baca buku cerita anak, saya baca novel. Dari novel situ, dari deskripsi yang ditulis di novel itu, imajinasinya kan akhirnya terasah. Kita membayangkan toh. Nah dari situ akan ada imajinasi kita akan terlatih. Selain itu untuk visualnya teman-teman juga pasti tahu lah ada Instagram, ada Pinterest, ada Behance. Nah kita bisa scroll di situ untuk ide-idenya. Tapi sebisa mungkin jangan plek-ketiplek ya. ATM itu tadi amati, tiru, modifikasi. Karena kalau plek-ketiplek kita nggak punya style, kita nggak punya ciri khas sendiri, jadi ya gimana ya kalau kita dengerin penyanyi yang suaranya sama semua gitu kan, oh ini biasa. Tapi kalau yang penyanyi yang suaranya khas kita kan langsung kenal. Oh ini nih yang nyanyi ini. Nah ya sama kayak gambar ya kayak gitu. Oh ini gambarnya Kak Happy Rose nih. Oh ini gambarnya Kak April nih. Nah, teman-teman juga pasti kenal Kak April kan. Nah Aprilia Muktirinana, dia kan juga punya style sendiri kayak gitu. Dan style itu nggak harus yang apa ya, gambar kita enaknya di children picture book itu kita gambarnya itu nggak harus yang anatominya itu kayak realis. Nah, kita bisa gambar kalau orang Jawa bilang pating kletot, tapi kelihatan bagus. Itu di buku cerita anak itu masih bisa diterima. Yang penting itu pesannya sampai, warnanya bagus, walaupun line art kita pating kletot, tapi kalau komposisinya satu kesatuan itu bagus, ya kelihatan bagus gitu. Nggak harus yang anatominya itu harus kayak anime. Anime itu kan anatominya set gitu ya, perfect kayak gitu. Kalau tangan ya tangannya yang sesuai kayak gitu. Kalau enaknya di children picture book itu kita bebas eksplorasi sesuka kita. Kayak gitu. Oke, nah mungkin tambahan dikit nih Kak dari aku. Kalau kita ngelakuin sesuatu yang di bidang kreatif itu kan pastinya kita mood-nya juga harus mendukung gitu ya. Nah, siasatnya Kak Ros ini kalau misalnya lagi nggak mood gitu, terus misalnya ada distraksi dari lain-lain gitu, gimana tuh Kak? Cara mensiasatinya? Kalau untuk mood, kalau pas saya nggak mood, saya lebih milih ke tidur. Itu obat paling mujarab saya. Kalau udah nggak mood ngapa-ngapain, udah tidur aja kayak gitu. Tapi karena tuntutan pekerjaan dan deadline terus berjalan, kita harus berdarah-darah mengerjakannya. Mood itu harus dibangun. Jadi kalau kita kalah sama mood, ya kita nggak dapat apa-apa. Intinya itu. Kalau kita mau memerangi mood kita sendiri, ya harus bangkit. Gimana buat naikin mood pas kita benar-benar lumut? Ya lakukan hal-hal yang kita suka aja dulu. Karena saya sukanya tidur, ya tidur. Karena capek kan. Kalau pengen nonton film atau jalan-jalan, ya kalau itu it works buat kalian, itu bekerja buat kalian, ya lakukan kayak gitu. Tapi karena saya nggak suka nonton, saya malah kalau nonton kebanyakan itu merasa bersalah gitu. Aduh, kok waktuku tak buang buat yang begini ya, padahal sebetulnya saya bisa kerja kayak gitu. Jadi moodnya itu adalah melakukan hal-hal yang kita suka aja. Atau yang sering berhasil juga ke saya, itu saya scroll IG atau Behance. Nah, kalau sudah melihat karya ilustrator lain,
bagus, bisa nggak ya saya kayak gini? Nanti otomatis itu saya ambil kertas, bolpen, gambar. Kok nggak bisa ya? Oh, akhirnya penasaran. Nah, dari situ kan pelan-pelan, oh mau pegang kertas sama pensil lagi, kayak gitu. Memang ada burnout, memang sesekali udah jenuh. Aduh, nggak mau lah, gambar lagi capek, tiap hari gambar, nggak ada kerjaan lain gitu. Memang ada burnout itu ada, tapi ya itu kita lakukan hal-hal yang kita sukai biar nanti moodnya balik lagi gitu. Kalau Mbak Nadine apa nih biasanya? Saya balik tanya. Kalau lagi ngelakuin yang disuka malah suka keterusan nih Kak kalau aku. Oh, suka keterusan. Iya, Jadi lupa waktu ya. iya bener banget. Tahu-tahu udah sejam, 2 jam gitu. Iya, yaitu saya belakangan ini memang nggak terlalu aktif di Instagram, selain karena banyak project, saya juga menghindari itu. Kalau sudah kelamaan di Instagram, keenaan, akhirnya nggak harusnya mengerjakan ini malah scrolling Instagram, jadi ada rasa bersalahnya kita. Iya bener banget. Oke, makasih Kak. Mungkin dari teman-teman nih bisa langsung aja. Oke, ini ada dari Kak Aulia Muhtar nih. Bisa banget langsung on cam dan juga on Oh mic-nya. iya, halo. Mbak Ulil Halo ya. Kak Ros, sebelumnya Halo, Mbak minta maaf ya Ulil. teman-teman nggak bisa on cam soalnya baru pakai HP, Oh jadi iya, nggak apa-apa. susah ya. Izin bertanya, jadi kan gini, saya tuh udah ada rencana Kak buat kayak buka open commission kayak gitu, tapi saya masih merasa kekurangan di bagian penyusunan portofolio gitu. Nah, mungkin ini lebih ke kayak personal branding atau apa gitu ya Kak. Perlu nggak sih Kak, kita punya portofolio tuh dengan satu tema atau satu style yang sama secara keseluruhan gitu, atau portofolio tuh boleh kita asal upload karya kita semua aja kayak gitu Kak. Terima kasih. Sama-sama. Untuk penyusunan portofolio, kita mau fokusnya di mana dulu nih? Kalau Mbak Ulil fokusnya mau ke children picture book, berarti memang portofolionya, gambar-gambarnya memang harus tentang children picture book, gambar-gambar anak-anak gitu ya. Nggak mungkin kan kalau kita fokusnya mau ke children picture book, tapi kita gambarnya gambar anime. Kalau anime lebih cenderung ke komik. Atau mau fokus ke children picture book, pengen dapat klien dan dapat project ngerjakan buku cerita anak, tapi gambar kita adalah abstrak atau bunga-bunga terus. Nah, biasanya kalau kayak gitu klien yang datang ke kita pun juga mereka yang lebih cenderung untuk ke brand atau cenderung ke fabric, cenderung ke kayak undangan kayak gitu. Kalau kita uploadnya yang bunga-bunga kayak gitu. Jadi untuk teman-teman dan juga Mbak Ulil itu mau fokus di mana dulu? Kalau fokusnya ke children picture book, kerjakan portofolio yang tentang anak-anak. Nah, untuk anak-anak, oke, sekarang saya sudah milih Kak, saya ke children picture book. Nah, dari children picture book itu, portofolionya kayak gimana? Bervariasi. Variasi season, karakter, setting. Misalnya season, itu kita tunjukin ke klien, nggak hanya ke klien tapi juga ke khalayak umum. Season ini kita gambar macam-macam. Ada yang salju, ada yang autumn, ada yang musim semi kayak gitu. Terus karakter itu kita bikin ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang kulit hitam, kulit putih, dari macam-macam ras, etniknya kayak gitu. Ada dari Cina, ada dari Jepang, tapi ada juga yang dari Afrika kayak gitu. Kita tunjukin ke mereka. Terus setting itu bisa di hutan. Kita tunjukkan setting hutan, setting space
outer space setting di dalam rumah kayak gitu. Dan yang keempat adalah gambarnya itu bercerita. Gambar yang bercerita itu yang gimana? Yang menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh tokoh atau karakter di gambar kita. Misalnya ada gambar balon udara. Aktivitasnya apa? Tokohnya di situ ada gajah dan ada jerapah, ada monyet. Ya, aktivitasnya mereka naik balon udara dengan wajah ekspresi yang cerah atau yang excited. Backgroundnya itu langit atau awan. Dan awan itu teman-teman nggak harus selalu putih. Bisa kalian beri warna pink, orange. Nggak harus selalu putih. Nah, kayak gitu tuh macam-macamnya portofolionya. Untuk karakter bagaimana? Kalau kita mau bikin fake project itu kita seolah-olah kita bikin project cerita buku anak dengan karakter yang sama, nggak apa-apa. Jadi misalnya kayak teman-teman pernah lihat nggak sih di IG itu ada yang bikin kayak remake fairy tale Hansen and Andersen atau remake fairy tale dari si kerudung merah. Nah, itu teman-teman bikin aja kayak gitu. Karakternya sama tapi settingnya berbeda. Itu namanya fake project. Jadi kita kayak remake gitu. Atau walaupun yang nggak remake, bikin cerita sendiri, kita ilustrasi sendiri, tapi pura-puranya itu adalah project teman-teman kayak gitu. Nanti kan ada mock up juga kan, teman-teman biasa kan bikin mock up. Nah, nanti covernya itu kalian bikin mock up sekalian kayak gitu. Jadi itu buat menunjukkan ke klien bahwa kalian nggak hanya bisa sekedar menggambar, tapi bisa mengerjakan project-project dengan berbagai macam settingan, berbagai macam sessionnya, vibe-nya cerita kayak bagaimana. Tapi yang seperti yang saya tekankan di awal tadi, karena saya uploadnya sering fairy tale, akhirnya saya dapat project kebanyakannya fairy tale. Nah, kalau teman-teman lebih senang dapat project yang tentang fable, ya teman-teman gambarnya lebih banyak ke fable. Jadi kita lempar umpan apa, yaitu nanti kita dapat ikannya ikan apa gitu. Misalnya kita lempar umpan fable, ya nanti kita dapat umpannya ya umpan fable kayak gitu. Ikannya itu kita analogikan sebagai klien ya. Klien yang datang ke kita itu adalah klien yang ingin membuat cerita fable karena mereka lihat, oh dia kompeten kok untuk bikin gambar hewan-hewan, gambarnya bercerita, moving kayak gitu. Tinggal kita mau fokusnya di mana. Itu. Gimana Mbak Ulil? Apakah cukup menjawab? Menjawab, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, yang lain gimana nih? Ada yang mau ditanya lagi nggak sih? Oke, kita tungguin ya, mumpung kita bisa ketemu gitu ya, Kak ya. Untuk yang materi hari ini, bagaimana teman-teman? Nggak ada pertanyaan yang saya bagikan slide-nya tadi? Sejauh ini masih clear, Kak, di bagian materi. Alhamdulillah. Oke. Kak, aku mau nanya lagi boleh nggak? Boleh, Mbak Ulil. Jadi gini, kan pasti kan saya tuh sebelum memulai itu banyak keraguan-raguan kayak gitu loh. Soalnya kadang tuh suka membanding-bandingkan karya saya dengan karya orang lain yang menurut saya tuh lebih bagus. Nah, Kakak pernah nggak sih ngerasain kayak gitu, dan gimana sih caranya Kakak buat kayak meminimalisir kayak gitu loh, Kak. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Saya dulu awalnya juga ragu-ragu, tapi kalau saya nggak melangkah, saya nggak akan
melangkah untuk memulai, saya nggak akan sampai di titik ini kan. Jadi kembalikan ke diri teman-teman dulu, apa tujuannya, apa tujuan kalian, apa goalnya, dan lakukan gitu. Misalnya tujuannya adalah untuk sampai ke satu titik itu dan teman-teman pengen banget, motivasinya apa, ya udah terus melangkah gitu. Kalau nggak sekarang, kapan lagi kayak gitu. Jadi harus berani melangkah dulu, nggak usah ragu-ragu. Dan untuk membanding-bandingkan, oh itu semua kita struggle untuk itu. Wih, ilustrator ini keren ya, kayak kita semua kayak gitu. Itu wajar, lumrah, manusiawi. Tapi jangan sampai itu jadi apa ya, sesuatu yang bikin kita akhirnya down, tapi justru jadi sesuatu yang bikin kita memotivasi diri lebih giat lagi. Misalnya saya suka sama Ben Jervis kayak gitu ya. Kok bisa ya bikin cerita, bikin gambar kayak gitu gitu. Kok aku nggak bisa, kok saya nggak bisa. Lebih baik kita membandingkan diri kita sendiri dengan kita di masa lalu, jangan dengan orang lain. Karena kalau dengan orang lain, langkah-langkah kita itu sudah beda dengan mereka. Maksudnya beda gimana sih, Kak? Setiap orang kan punya jalannya masing-masing. Kita mungkin saja kita startnya dari 2 dan orang lain bisa startnya dari 0, orang lain bisa startnya langsung dari 5. Nah, mereka ini kan beda-beda startnya gimana. Jalannya pun juga beda-beda. Jadi lebih baik kita nggak membandingkan diri dengan orang lain. Walaupun masih sering kayak gitu, semua ilustrator pun juga akan mengalami hal seperti itu. Saya sendiri juga mengalami seperti itu, tapi dijadikan untuk lebih memotivasi diri. Kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, kalau pengen gambarnya lebih bagus, ya kita latihan terus, kayak gitu. Kita exercise terus. Jadi nggak berhenti, oh aku sudah jadi ilustrator, sudah banyak project, udah nggak mau belajar lagi. Enggak, saya tetap sampai sekarang pun saya masih tetap belajar. Saya berguru ke guru saya, belajar, masih tetap di review. Sampai sekarang masih tetap di review dan saya nggak merasa apa ya? Aku kan sudah jadi ilustrator, udah banyak project sampai luar juga, aku masih di review. Enggak. Karena kalau kita menutup diri, kita merasa sudah bisa, sudah mampu, nggak mau belajar, akhirnya kita tenggelam. Terus dari situ nanti kita lama-lama akan hilang karena kita nggak mau mengikuti perkembangan zaman. Ilustrator yang dari zaman dulu sampai sekarang bisa bertahan itu karena mereka mau terus belajar dan mau menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Jadi kalau dulu zamannya itu ilustrasinya yang ngetren begini, terus dia ikut gitu. Habis gitu dia stylenya trennya tetap di zaman itu. Akhirnya kalau yang sekarang stylenya dia sudah nggak laku kayak gitu. Akhirnya nggak banyak yang tertarik. Berarti kita harus ubah style dong, Kak. Kalau kita punya style kuat, kita nggak perlu ubah. Kita cuma menyesuaikan dengan perubahan zaman. Misalnya, kalau zaman sekarang lebih ngetren buku cerita anak dengan warna-warna yang nggak terlalu ngejreng, lebih cenderung ke warna-warna pastel. Kita pakai warna-warna pastel kayak gitu, disesuaikan. Atau stylenya sekarang lebih cenderung nggak ke yang matanya bulat-bulat gede, tapi lebih ke bulat-bulat kecil. Nah, bisa kalian coba. Nanti kan styleku jadinya beda, Kak. Kayak gitu, toh. Tetap pertahankan apa yang jadi style kalian. Tapi dengan menyesuaikan dengan perubahan zaman. Jadi kita akan tetap apa ya? Berproses gitu loh, nggak di satu tempat terus berhenti, nggak mau belajar, ya sudah, kayak gitu. Seperti begitu, Kak Ulil, Mbak Ulil. Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama.
Semoga pemaparannya bisa memberi insight-insight ya buat teman-teman. Oke, nah mungkin dari teman-teman juga udah nggak ada yang tanya nih Kak nih. Mungkin untuk untuk apa tanya jawabnya kita cukupkan untuk sekarang ini. Dan hari ini nih, terima kasih banget buat Kak Ros yang sudah memberikan materinya, keren banget, bisa mudah dipahami. Mungkin tadi kita udah tahu gitu ya jenis-jenisnya, kemudian ada genre-nya juga, kemudian tadi kita juga udah tanya jawab, udah sharing pengalaman dari mulai gimana sih Kak Ros ini memulai dari anak teknik bisa masuk ke dalam ilustrasi gitu, di Ilustrasi. desain gitu, sangat. Oke, nah mungkin tadi juga udah dikasih tips juga gimana cara cari style, kemudian cara memamerkan dan mempromosikan karya kita, kemudian gimana caranya kita bisa berhubungan dengan yang lain, membangun koneksi yang baik, kemudian gimana kita bisa mengikuti waktu kreatifnya gimana, dan tentang portofolio juga sampai dibahas nih Kak. Makasih banget, mungkin di sini teman-teman juga udah ada gambaran dan bisa membangkitkan nih. Mungkin teman-teman di sini habis ini makan siang sambil, wah kayaknya tadi menarik nih kalau misalnya besok langsung mulai open commission gitu ya Kak ya? Ya, harus mulai berani upload. Walaupun yang like cuman sedikit terus upload. Kan kadang kita ngerasanya yang like cuman sedikit atau yang like cuman keluarga sendiri atau gimana, udah ciut kan hatinya. Udah terus aja walaupun hasilnya belum kelihatan sekarang, tapi kalau kita konsisten pasti akan ada hasilnya karena kita konsisten. Kuncinya di konsisten itu. Kalau teman-teman mau konsisten terus walaupun hasilnya belum kelihatan, itu suatu saat pasti akan ada hasilnya. Bener banget, jadi kita harus berani, harus konsisten, pokoknya harus explore juga ide-ide dari orang lain, tapi jangan sampai menyamai gitu ya Kak ya? Iya, ATM. Oke. Selalu gunakan ATM gitu ya? ATM. ATM yang di bank itu tak? Gunakan ATM untuk mempertebal isi ATM, Kak. Iya, betul sekali. Oke, mungkin di sini teman-teman masih pengen mendengarkan sharing-nya, mungkin masih ada pengen ngobrol, tapi mungkin ada terhalang waktu nih, Kak, karena kita juga harus sesuai dengan waktu kita terbatas gitu, mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, karena untuk mengingatkan teman-teman juga, kita di kelas user ini akan diadakan secara rutin di weekend. Jadi untuk tema-tema yang akan datang dan apa yang akan kita bahas juga pastinya menarik banget nih untuk kita ikuti. Jadi untuk teman-teman jangan sampai hari ini ikut, besok nggak ikut, kan sayang banget ya Kak ya. Iya, minggu depan malah kita lebih fokus ke langkah-langkahnya. Kalau hari ini kan kita cuma ke fundamental sama sharing knowledge. Untuk yang minggu depan itu lebih ke step by step-nya. Oke, nah pastinya teman-teman udah dapat spill dikit nih tentang gimana minggu depan, jadi siap-siap aja, kasih waktu untuk kita belajar, jadi luangkan waktu kalian untuk kita belajar lagi bareng-bareng di kelas ilustrasi ini. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa cek di kolom komentar, jangan sampai ketinggalan untuk ngisi presensi kita pada hari ini. Dan mungkin sambil ngisi presensi bisa nih teman-teman yang nggak ada kendala apapun bisa on cam karena kita mau kasih sesi dokumentasi nih. Untuk kenang-kenangan kita pada hari ini, pertemuan pertama di kelas ilustrasi. Boleh banget nih teman-teman pada on cam. Untuk dokumentasi nih, boleh dandan dulu. Mungkin dari tadi ada yang belum siap deh Kak. Oke, udah pada on cam nih. Oke, yang lain ditunggu ya guys. Untuk yang bagian dokumentasi udah siap belum nih untuk mendokumentasikan kita?
Oke, Bu, boleh dikasih konfirmasi nih dari teman-teman dokumentasi? Aman Mbak Jiba. Oke. Yang lain yang belum on cam bisa segera on cam dan persiapkan nyiapin ini dulu Kak kita posenya. Oke. Gimana nih Kak, pose kita gimana nih? Dari Kak Ros deh boleh request pose buat kita semua. Posenya gaya bebas aja kalau saya. Oke. Oke, hitung ya. Oke, siap. Ayo kita pose dulu guys. Mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Udah, aman. Oke, ganti gaya nggak sih? Ganti gaya Iya, dulu mau ganti guys. gaya nggak nih? Pakai gaya samaan nih harusnya. Gimana guys? Pakai gaya apa nih? Ngikut, saya ngikut. Kayak apa ya? Dari Tiffany boleh, Tiffany, sebagai sesi dokumentasi. Apa ya? Gini? Oh, boleh. Yang lain gimana gitu. sih? Oke, gini ya Kak ya. Ya gini ya, oke. Yang lain. Tangannya diangkat dong guys. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Oh, masih Yang ada satu ketiga. slide lagi. Iya. 1, 2, 3. Dah. Oke, makasih teman-teman semua yang sudah on cam. Harusnya kita on cam dari tadi sih, biar kita bisa Saling lihat lihat Kak ya, saling tahu. Iya, bener banget. Terima kasih teman-teman semua. Untuk presensi aman nggak teman-teman? Boleh kasih reaction-nya yang udah pada ngisi presensi nih? Oke, siap-siap. Mantap. Jangan lupa ya. Oke, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Ros yang sudah Sama-sama. meluangkan waktunya, sudah memberikan materi buat kita semua yang pastinya bisa menambah ilmu kita di bidang ilustrasi ini nih Kak. Yang awalnya mungkin aku juga belum tahu, bisa jadi tahu, kemudian bisa termotivasi lagi ke depannya supaya bisa mengikuti jejak Kakak nih. Ya, sama-sama. Dan saya minta maaf juga kalau ada kesalahan atau ada intermezzo tadi beberapa. Semoga apa yang sudah Kakak berikan, sudah kita pelajari, kita sharing bareng pada pagi hari ini di pertemuan ilustrasi yang pertama, semoga membawa manfaat untuk kita semua dan semoga teman-teman di sini juga bisa mengambil ini ya pelajarannya buat kita ke depannya nanti mungkin bisa ikutan jadi freelance dan lain sebagainya. Iya, Aku bisa juga kerja di mana mau aja. Oke, jadi tadi gini ya Kak ya, kita nggak usah mandang kita dari jurusan apa, background kita apa. Kalau emang kita bisa dan konsisten di situ, pasti kita bisa menemukan jalannya gitu ya Kak. Iya, yang penting saat kita melakukan pekerjaan itu kita enjoy. Kalau kita kerja tapi sudah nggak enjoy, malah jadi beban, nanti hasilnya nggak maksimal kayak gitu. Oke, ini sebuah tips nih guys. Jadi teman-teman yang mungkin ngerasa, wah kayaknya jurusanku nih kurang cocok nih, mungkin bisa ditekuni hobinya nih, seperti Kak Ros ini. Oke, aku juga mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman semua dan juga panitia yang sudah hadir gitu ya untuk hari ini dan sudah berpartisipasi aktif dalam mengikuti kelas kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk ikutan lagi kelas kita di pertemuan yang akan datang. Nah, Yang mungkin minggu depan Sabtu ya, Mbak Nanida?
Mungkin nanti kita bisa infokan lagi, Kak. Untuk Kak Ulil, bener, Kak? Iya Kak. Di tanggal 12 ya berarti ya? Iya. Iya, betul. Oke, mungkin aku mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan. Sampai jumpa lagi di kelas user kita hari Sabtu depan, seperti yang udah Kak Ulil infokan. Dan selamat siang, selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Terima kasih Kak. banyak Kak Ros.